nggak sih kamu tuh ngarep sama seseorang gitu, tapi ternyata jadiannya sama orang yang lain. Beberapa pasti pernah mengalami hal-hal yang gak terduga kayak begini kan ya. Jangan-jangan kamu teman-teman. Diri dengan kali ini Oracle Card Indonesia per zodiak ya. Kali ini kita bakalan baca siapa sih yang ditakdirkan untuk kamu. Takdirmu. Ya. Kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a post and comment. So I will create a beautiful world for you. General reading, timeless reading, anytime kalian dengerin boleh ya teman-teman ya. Dan mau ngajakin siapa aja buat dengerin juga boleh ya, asalkan orang tersebut mau dengerin dari depan sampai belakang ya, supaya nggak sepenggal-sepenggal ya, dan berpandangan luas pastinya, right? Kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, dan kali ini untuk teman-teman Virgo kita bakalan bagi 3 cerita ini. Kalian cukup dengerin dari depan sampai belakang. You don't need to pick a card, tidak perlu pick a card teman-teman ya, tidak perlu pick the story juga gitu kan, cukup dengerin aja. Siapa tahu ternyata gitu kan orang yang ditakdirkan untuk lewat dalam kehidupan kita itu 3-3-nya ya kan, pernah lewat gitu. Alright, kita baca buat teman-teman Virgo sekarang ini ya. Cerita hidup tentang orang ini. Cerita hidup tentang orang ini seperti apakah gerangan di cerita yang pertama? Ada love, ada spiritual, dan juga ada wisdom. Oke, ini orang ya, ini orang. Ini orang yang pernah mengalami apa dalam hidupnya. Ada kartu spiritual di sini. Kartu spiritual ini adalah tentang orang-orang yang sering kali ya dia itu nyalain orang lain gitu loh. Dia sering kali lari dan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat dalam hidupnya dia gitu. Tapi ya ada satu pelajaran di mana dia mengalami satu proses transformasi atau proses perubahan ya di dalam diri, dan mulai membenahi hal-hal yang berantakan dalam dirinya dia. Walaupun mungkin masih ada yang namanya hal-hal di mana dia menyalahkan orang lain, menyalahkan pergaulan ya kayak gitu. Karena ini pernah ya namanya terjebak ilusi-ilusi atau kesenangan-kesenangan sesaat ya dalam pergaulan ya, seperti itu. Pernah tersesat dalam pergaulan ya, pernah kehilangan keyakinan juga pernah gitu kan ya, seperti itu. Lalu ada cerita love ya, di mana dalam kehidupannya dia apa sih yang pernah dia lakukan ya pergaulan lagi gitu kan ya, pergaulannya jadi pergaulan yang kurang baik gitu kan ya teman-teman ya. Lalu juga seringkali dia lupa buat sayang sama dirinya dia ya, seperti itu. Dan pernah terjebak dalam hubungan yang sulit nih teman-teman ya, gara-gara pergaulan yang mungkin kurang baik ya kan. Jadinya seperti orang tua atau family kurang setuju ya dengan pilihannya kamu, karena dirasa mungkin bukan pilihan yang baik gitu ya, malah menyesatkan kamu ya, seperti ini. Lalu ada wisdom ya, wisdom yang dipikirin hanya yang senang-senang aja gitu ya. Pernah berada di satu masa seperti itu, dimana hanya keuntungan aja ya, seperti itu. Dan melakukan segala sesuatunya itu ya, hidupnya itu ya gitu-gitu aja gitu loh teman-teman. Jadi nggak karena mungkin lingkungan sekitarnya juga pengaruh gitu kan. Jadi kamu hanya melihat dari segi yang senangnya aja, segi kayak begininya aja, yang seperti itu. Oke ya. Apakah kalian sudah mengenal ya? Apakah kalian sudah mengenal, dan kalaupun udah mengenal ya kenalnya udah lama apa masih sebentar gitu ya. Kalau dilihat di sini ya ada cerita Pluto ya teman-teman ya. Ini bisa jadi kalian udah kenal lama sih ya, udah kenal lama ya. Mungkin ya kamu tahu lah cerita-cerita dia pernah tersesat ya dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Lalu kita lihat ciri-ciri orang ini ya, ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Ini orangnya gampang emosian ya, nggak sabaran, gampang emosian, terus hidupnya juga nggak gampang ya, penuh dengan perjuangan nih teman-teman ya. Hidupnya penuh dengan perjuangan, pakai banget ya. Cuman dia memang orangnya apa adanya loh, artinya nggak suka sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi kalau misalkan dia pernah tersesat, dia akan bilang dia pernah tersesat, nggak akan dia tutup-tutupin gitu loh. Orang yang berani ya, cukup percaya diri ya, seperti itu. Nggak suka sesuatu yang berasia. Emosian memang ya, nggak sabaran memang, tapi dia cukup terbuka ya orangnya, seperti itu. Terbuka itu dalam artian jujur gitu, apa adanya ya. Kalau pendiamnya pendiam, introvertnya introvert ya. Lalu juga
suka dengan hal-hal yang mistik ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini secara finansial dia juga bisa nggak punya banget, tapi sebenarnya kalau misalkan ketemu dengan orang yang pas, yang bisa mendukung dia dengan baik ya, pastinya dia bisa jadi orang yang finansialnya oke juga ya, seperti ini. Oke, ini ciri-cirinya ya. Lalu sekarang kita lihat hubungan yang akan kalian lalui ini seperti apa, hubungan yang bakalan kalian lalui ini seperti apa. Bisa jadi ini LDR teman-teman ya, bisa jadi ini LDR, lalu juga bisa jadi LDR, jadi nggak di satu kota ataupun bisa jadi luar negara juga bisa ya teman-teman ya. Cuman ya ini ada kondisi dimana ada cerita-cerita tentang hubungan yang gantung gitu ya, hubungan yang gantung yang memang butuh ketegasan ya, seperti itu. Alright teman-teman, ini adalah cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman Virgo. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini coba kita lihat cerita tentang hidupnya dia ya, seperti apa hidupnya orang ini. Di cerita yang kedua ada power, sukses, dan juga family. Nah ini dia ya, ini kalau kita bilang ya secara kerjaan dia oke banget orangnya, oke banget. Jadi sukses ya dalam pekerjaan, kehidupannya juga oke, secara finansial dia oke banget ya. Cuman memang hidupnya nggak gampang ya. Hidupnya nggak gampang karena apa? Karena ada pengaruh-pengaruh dari ini juga ya, dari keluarga ya teman-teman. Jadi dia berjuang luar biasa ya untuk keluarga, tapi seringkali dia nggak punya waktu untuk keluarganya dia sendiri. Nah ya lucu kan, ironis loh manusia itu, katanya kerja gitu kan buat keluarga, nah sekarang sibuk kerja tapi lupa sama keluarga. Nah ya kayak gini, ini cerita-cerita kayak gini ya tentang hidupnya dia ya teman-teman. Hidupnya dia nggak gampang ya, hidupnya dia nggak gampang, dia mesti struggling juga ya untuk hidupnya dia. Ada power di sini ya, ada Aries ya, ada cerita-cerita Mars juga ya, dimana dia pernah dia seringkali dalam kehidupannya dia ya beban tanggung jawabnya dia besar ya teman-teman. Kalau kita lihat di kartu ini juga ada beban tanggung jawabnya dia untuk bisa ibaratnya menyokong satu keluarga ya, seperti itu. Nah ya, lalu juga secara keuangan juga masih survive ya, tapi dia luar biasa sih ya, survive juga buat orang lain maksudnya ya. Ya, selanjutnya kita coba lihat ya, kalian sudah saling mengenal apa belum sih sebenarnya ya. Kita coba lihat kalian ya sudah saling mengenal apa belum. Kalaupun udah ya, apakah ini dikenal udah lama atau baru ya. Kalau dilihat di sini sebenarnya udah kenal, cuman ya kayak apa ya, kadang-kadang kontak, kadang-kadang enggak gitu ya, kayak nggak bisa diprediksi gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Terus kita lihat ciri-ciri orang ini, ini orangnya kaku ya, orangnya kaku banget, ada balance ya. Ada Libra di sini. Libra ini bukan zodiak yang Libra itu bukan teman-teman ya, tapi secara karakteristiknya seperti itu ya. Orang yang penjaga banget keadilan ya, nggak suka sesuatu hal diperlakukan nggak adil tuh nggak suka banget ya. Kesusahan ya untuk untuk masalah emosi ya, seringkali dia terjebak di emosinya dia sendiri. Orangnya tegas, kaku ya, dan juga kalau dilihat di sini biasanya dia punya trauma yang banyak ya, cukup banyak ya, tapi dia pendem sendiri. Sosoknya romantis, terus habis itu kalau dilihat di sini agak sedikit gengsian ya, orangnya gengsian nih teman-teman. Ya, lalu kita lihat hubungan yang akan kalian lalui ya dengan orang ini akan seperti apa. Nih bisa jadi LDR nih teman-teman ya, bisa jadi LDR karena pekerjaan, karena masalah pekerjaan, dan juga ini ada potensi-potensi ya di vision ini. Toxic relationship juga bisa ya, Oke. Right, ini di cerita yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Cerita hidup tentang orang ini seperti apa? Cerita hidup tentang orang ini ada expression, ada creation, dan juga ada reality. Oke, kalau dilihat di sini, ini orangnya seperti apa? Ini orangnya gampang bosen ya, gampang jenuh. Terus habis gitu juga cerita-cerita mengenai hal-hal yang dia kerjakan ya, mungkin
pernah berantakan, nggak sesuai dengan maunya dia, yang diharapkan indah juga pada akhirnya jadi sangat buruk ya, seperti ini teman-teman. Jadi apa yang sering kali diharapkan sama dia, karena dia mungkin sibuk dengan persepsinya dia sendiri ya kan, jadi malahan jauh dari realisasi yang terjadi gitu, dari real yang terjadinya tuh seperti itu gitu. Lalu ada expression di sana ya, expression ya, ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, emosi dan perasaannya dia gitu ya. Seringkali dia merasa capek dalam hidupnya ya, dan semua itu kayak dia lakuin sendiri gitu, akhirnya dia capek sendiri gitu gak sih teman-teman ya. Kebayang nggak, dia nih ulet banget ya, aktif banget gitu, nggak ada yang nggak dikerjain dia. Jadi habis ini jadi habis ini kayak nggak bisa bernapas gitu ya, semua dikerjain. Jadi ya capek ya seperti itu teman-teman. Dan sungkanan nih orangnya, jadi seringkali kalau misalkan ada orang butuh bantuan atau kayak gimana, dianya sendiri yang kerepotan ya kayak gini. Ini orangnya juga sering berada di satu situasi yang membuat dia nggak bisa apa-apa karena ada aturan-aturan yang menjerat gitu ya. Banyak sekali mungkin di sekelilingnya dia yang banyak ngatur gitu ya, cerita-cerita tentang seperti ini. Dan ada, kalian udah saling lama mengenal belum sih ya? Coba kita lihat, kalian udah lama belum kenalnya? Ini bisa jadi udah lama nih teman-teman ya, bisa jadi udah lama kenalnya, bisa jadi sudah lama ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orang yang kayak gimana? Ini orang yang gak gampang move on dari masa lalu ya. Jadi masih sering terbawa-bawa dengan bayang-bayang masa lalu, asik ya. Haruskah aku hidup dalam ya, attachment ya. Kalau dilihat di sini, ini orang yang terikat ya, lalu juga berani dan nekat nih, orang yang nekat. Terus dia pekerja keras sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau udah punya mau gitu kan, dia akan mencari segala macam cara, termasuk cara-cara yang kurang baik ya, untuk ditempuh gitu kan, untuk mendapatkan tujuannya ya. Karena mungkin sering diatur ini tadi, jadi kayak malah nekat ya. Jadi nekat ya, pintar ngerayu atau pintar menggoda ya, seperti ini. Lalu juga hubungan yang akan kalian lalui ini sebenarnya seperti apa? Hubungan yang akan kalian lalui akan seperti apa? Hubungan yang akan kalian lalui ini sibuk sendiri-sendiri. Jadi kamunya A, dianya B gitu. Kamu mikirnya A, dia mikirnya B gitu ya. Seperti itu. Dan hidup dengan pikirannya masing-masing gitu loh teman-teman ya. Jadi kesana kesini ya. Seringkali kalian berdua sering nggak bisa jadi diri kalian sendiri gitu. Yang satu maunya ke A gitu, yang satu maunya ke B gitu ya. Jadi kayak apa ya, nggak ketemu gitu ya, nggak sinkron, punya arah sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan kalian bisa menghargai peraturan gitu kan, menghargai peraturan masing-masing, terus habis gitu juga bisa satu tujuan ya, sinkron ya teman-teman, ini jadi hubungan yang oke kok ya. Seperti itu. Alright, ini adalah cerita buat kamu ya teman-teman Virgo. Dan sebenarnya untuk siapapun yang ditakdirkan lewat dalam kehidupannya kamu ya, mereka semua adalah guru yang luar biasa mengajarkan ke kita. Nah, tinggal pinter-pinternya kita aja gitu kan, untuk ngelihat pemahaman apa sih yang kita yang diberikan alam semesta ini ke kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next time Lost Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.